Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempraktekkan tentang strategi stress inoculation. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di kelompok 9 ini ada 5 anak. Dalam stress inoculation ini, Ismatul Latifah berperan sebagai konselor, saya, Ainun Farahat, berperan sebagai konseli, Doni Setiawan, Dias Yova Mahesa, dan Tria Febiola sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Saya Farha, Bu. Masih ingat dengan saya? Oh, iya, tentu saja. Alhamdulillah, akhirnya Farha sudah kembali bersekolah lagi ya. Keputusan yang sangat hebat, Farha. Iya, Bu. Keputusan yang berat dan penuh pertimbangan, Bu. Saya kembali ke kota ini karena saya merasa saya bisa menjalaninya seperti hari-hari yang dulu. Tapi pada kenyataannya saya masih belum bisa mengaplikasikan apa yang Ibu ajarkan di sesi konseling beberapa bulan yang lalu. Saya frustasi, Bu, karena trauma ini benar-benar masih mempengaruhi hidup saya. Saya tidak mengerti mengapa trauma ini kembali lagi. Apakah lebih baik saya kembali pulang saja ya, Bu? Apakah Anda aman berada di rumah? Ya, tentu, Bu. Dan saya merasa justru yang tidak aman berada di sini, Bu. Di sini lebih banyak sekali hal yang mengingatkan saya pada peristiwa setahun yang lalu. Anehnya, saya masih merasa takut ketika mendengar suara bentakan atau decitan mobil. Iya, saya mengerti maksud pembicaraan Anda. Padahal saya sudah berusaha membuang trauma ini. Namun, kini itu kembali lagi. Bahkan, saya sampai rela meninggalkan semua yang berhubungan dengan saya dan dia setahun yang lalu. Bunda-bunda, teman-teman, dan lain-lainnya juga sih. Mungkin dengan menghilangnya saya, mereka semakin berasumsi bahwa yang salah itu saya dan saya melakukan tindakan yang bodoh untuk menghilang. Atau mereka malah mencari kebenarannya dan mereka mengetahui bahwa yang salah itu sebenarnya Lili, sahabat Farha. Dan yang benar itu Farha. Dan pada akhirnya mereka bisa memahami keputusan yang Farha ambil. Mungkin iya, atau mungkin juga tidak. Dengan keputusan Farha untuk kembali ke sekolah, itu sudah sebuah langkah yang benar-benar luar biasa, Farha. Ya, memang betul, tapi dengan kembalinya saya ke sekolah, itu juga berarti kembalinya bayangan-bayangan tentang kejadian setahun yang lalu itu. Saya bisa merasakan apa yang saya rasakan dulu itu kembali terulang. Marah, sedih, kecewa, dan ketakutan itu jadi satu. Ketika saya mendengar bentakan, atau ketika saya mendengar suara gigitan mobil, atau ketika saya menyaksikan kedua-duanya, saya rasa saya tidak bisa mengatasi itu. Bagaimana jika teman-teman saya mengira saya ini gila, tidak waras, atau mereka berpikir saya pantas mendapatkan ini semua karena tindakan saya membentak Lili atas kesalahannya dulu di depan umum. Apalagi dengan bekas luka yang ada di beberapa bagian tubuh saya ini, Bu. Benar-benar menjadi tanda untuk saya terus mengingat kejadian itu. Saya tidak sanggup, saya ingin rasanya kembali ke rumah saja. Farha tahu, saya ingin memberitahukan kepada Farha bahwa semua hal yang Farha khawatirkan itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi, saya harus menyebutkan hal-hal yang tadi Farha sebutkan itu dengan sebutan kemungkinan. Dengan melihat ekspresi Farha ketika mendengar atau menyaksikan adanya bentakan dan suara decitan mobil, mungkin beberapa di antara orang yang menyaksikan berpikir bahwa Farha tidak waras karena hanya mendengar atau menyaksikan bentakan atau suara decitan mobil saja, Farha berekspresi segitu ketakutannya. Dan mungkin ada beberapa orang juga yang bisa memahami bahwa
Farha memiliki ekspresi yang Farha tunjukkan itu mereka bisa paham. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, Bu. Oke. Sebelum itu, pada sesi ini saya hanya memiliki waktu 20 menit. Semoga dengan waktu 20 menit ini bisa mengatasi masalah-masalah yang Farha hadapi ini ya. Amin, Bu. Oke. Sebagai langkah pertama, yang ingin saya lakukan adalah menentukan hal-hal apa yang dapat kita ubah dan hal-hal apa yang tidak dapat kita ubah. Bagaimana bisa, Bu? Menurut saya semuanya itu tidak bisa untuk saya ubah dan itu cuma kenyataan terburuknya. Tentu saja ada, Farha, seperti ketika Anda mendengar suara dejitan mobil atau suara bentakan itu memang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah bagaimana hal itu mempengaruhi Farha dan bagaimana Farha menanggapinya. Ketika hal itu terjadi, Farha mengalami luka yang cukup serius dan berbekas sampai sekarang. Itu tidak bisa dirubah. Akan tetapi, Farha harus tahu seberapa jauh Farha bisa memegang kendali atas bagaimana hal itu mempengaruhi Farha. Farha mengatasi tragedi buruk itu, dan Farha juga akan bisa mengatasi masalah-masalah ini, yang intinya semua masalah tentu bisa diatasi. Saya bisa mengatasi semuanya. Pasti bisa, saya yakin Farha bisa. Jadi, saya ingin tahu bagaimana rasanya jika Farha mendengar atau menyaksikan suara dejitan mobil atau suara bentakan. Eh, apa saya harus memikirkan kejadian itu lagi secara detail, Bu? Menurut saya, baik-baik saja jika Anda kembali menceritakan kejadian tersebut, dan saya rasa Farha juga sering memikirkan kejadian itu, bukan? Benar, tapi kejadian itu selalu merasuki pikiran saya, Bu. Oke, sekarang coba ceritakan seperti apa kejadian itu. Oke, jadi saya mendadak dijajah oleh rata-rata teman-teman saya di sekolah karena kesalahan yang ayah saya tidak sengaja terbuang. Itu hanya sebatas menjauh saja, Bu. Dan Lili itu satu-satunya teman yang mau tetap menjadi teman saya, yang menemani saya kemanapun saya pergi. Dia cuma satu-satunya orang yang mau berteman dengan saya. Dan pada suatu waktu kelas saya ribut tentang dompet yang hilang, dompetnya Tamara yang hilang. Dan mendadak semua itu menuduh saya. Meski ada segelintir orang yang menuduh Lili, tapi banyak yang menuduh saya. Hingga ketika tas saya digeledah, ada dompet Tamara di sana. Tapi saya benar-benar tidak tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah mencuri dompetnya Tamara. Singkat waktu, semuanya menjauhi saya, termasuk ini. Ya mungkin dia termakan omongannya teman-teman saya yang lain. Tapi saya biarkan saja, Bu. Hingga 2 minggu setelahnya, saya mendengar omongan Tamara di kelas bersama teman-temannya. Lagi ngumpul-ngumpul di tubuh. Mereka membicarakan tentang aksinya Lili untuk semakin membuat nama saya jelek. Dan sebagai imbalannya, Lili mendapatkan bayaran dari Tamara. Saya emosi, saya mendekati mereka dan ternyata di sana juga ada Lili. Lili bersama Tamara dan teman-teman. Tanpa banyak bicara, saya mengatar Lili cukup keras dan memakinya. Ya, 2 hari saya kacau, Bu, ketika mengetahui semua faktanya. Hingga di hari ketiga, saya menjadi korban tabrak lari dan mengalami luka-luka yang cukup serius dan berbekas. Wow, Farha, perasaan yang Anda bayangkan benar-benar kompleks sekali ya. Ya, benar-benar membuat saya hancur.
Farha ingat perkataan saya bahwa setiap hal yang meresahkan Farha itu adalah masalah-masalah yang harus diselesaikan, dan paling tidak ada satu aspek yang bisa Farha kendalikan sendiri. Iya, Bu. Saya ingat dan saya cukup setuju dengan pernyataan Ibu. Tapi saya masih belum tahu caranya. Oke, seperti ketika Farha mendengar atau menyaksikan bentakan atau decitan mobil misalnya, menurut Farha seperti apa pengendaliannya? Saya ingat juga bahwa Ibu pernah bilang kalau ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap fakta-fakta tersebut, atau bagaimana fakta-fakta itu mempengaruhi kita. Tepat sekali. Ketika mendengar atau menyaksikan suara rajitan mobil atau bentakan, reaksi Farha adalah ketakutan, emosi, sedih, dan kecewa. Apa hanya itu respon yang ingin Farha tunjukkan? Saya rasa ketika saya kembali di posisi itu, kejadian itu kembali dalam pikiran saya, berputar terus menerus dan membuat saya bereaksi seperti itu. Ya, saya berpikiran seperti itu juga. Tapi, apakah itu reaksi yang ingin Farha tunjukkan? Jika seandainya Farha bisa memilih keputusannya, apakah reaksi yang Farha ingin tunjukkan itu? Baik, saya akan berdiri tegak dan berjalan melewatinya dengan penuh percaya diri dan memfokuskan diri saya kepada tujuan saya. Oh, baiklah. Seperti itu reaksi yang Anda inginkan, bukan? Oke, karena Farha sudah mengatakan reaksi yang diinginkan seperti itu, mungkin sekarang Farha bisa menunjukkan reaksi yang diinginkan Farha itu dipraktekkan. Bagaimana bisa, Bu? Tidak ada kata tidak bisa sebelum mencoba, Farha. Oke. Sebentar. Tidak menghiraukan bisikan-bisikan mobil atau suara bentakan. Seperti itu. Wow, Farha hebat sekali ya. Sekarang, saya ingin Farha melakukannya beberapa kali lagi, dan saya ingin Farha mengulanginya dengan keras. Saya kuat dan saya bisa menguasai diri saya sendiri. Boleh dicoba? Saya kuat dan saya bisa. Saya kuat dan saya bisa. Hebat, Farha. Farha benar-benar menggambarkannya dengan luar biasa. Sekarang, Farha semakin nampak tegar dan tenang. Benarkah, Bu? Iya, benar. Tapi, karena ini secara virtual dan hanya di depan saja, saya ingin Farha mempraktikannya secara langsung ketika mendengar atau menyaksikan bentakan atau dejitan mobil. Apakah itu menakutkan bagi Farha? Tidak menakutkan menurut saya. Bagus. Dilakukan sesering mungkin ketika Anda berada dalam posisi tersebut ya. Saya ingin Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri, oke, inilah saatnya. Saya harus tegar dan tenang. Saya bisa dan saya yakin pasti bisa. Saya hanya tidak ingin Anda mempraktikannya di hadapan saya saja, tapi Farha juga mempraktikannya secara langsung dalam kehidupan real Farha ya. Iya, Bu. Baik, saya rasa sesi konseling ini sampai di sini dulu. Saya tunggu laporan perkembangannya ya. Jangan lupa juga untuk dicatat kapan dan di mana Farha mempraktikkan strategi ini.
Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama Farha. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.